Kekayaan atau uang tidak muncul dari ruang hampa. Diperlukan uang juga untuk menciptakan uang yang lebih banyak. Karena tujuan perusahaan adalah menciptakan kekayaan, maka perusahaan perlu uang di awal untuk menciptakan kekayaan yang lebih banyak lagi. Uang ini kita sebut sebagai modal awal atau modal kerja. Nah, secara umum ada 3 model pendanaan atau financing dalam perusahaan. Yang pertama itu hutang. Ini yang paling umum. Anda pergi ke bank, menyerahkan jaminan, lalu sejumlah uang akan dicairkan oleh pihak bank dan diberikan untuk Anda. Anda bisa memanfaatkannya sebagai modal usaha dan mesti membayar dalam waktu dan cara tertentu. Hutang tidak hanya bisa didapatkan dari lembaga pembiayaan atau dari bank, tapi juga bisa didapatkan dari individu lain. Misalnya dari keluarga atau dari teman. Saat ini bahkan tersedia peer-to-peer lending. Ya, banyak tuh, bisa dicari di searching aja. Keuntungan yang didapatkan oleh pemberi hutang atau kreditur umumnya berasal dari suku bunga pinjaman. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman beberapa uang, ya, sejumlah uang sebagai modal usaha secara halal misalnya, bagi hasil, ya, bisa dicek di googling aja, atau di app store Katzua. Nanti link deskripsinya saya sertakan di bawah ya. Nah, yang kedua adalah equity financing. Biasa disebut dengan penanaman modal oleh individu atau institusi pada sebuah perusahaan. Bahasa umumnya itu investasi. Bukti penanaman modal ini diberikan dalam bentuk saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Jumlah saham yang didapatkan oleh para penanam modal disesuaikan dengan struktur modal yang ada dalam perusahaan tersebut. Tentu teman-teman sudah sering dengar ya. Saya beberapa kali menyebutkan Santara sebagai perusahaan equity crowdfunding yang mempertemukan investor dan pelaku usaha UMKM yang butuh modal dan scale up usaha. Tapi meski perusahaan yang menerbitkan atau yang listing saham di Santara itu masih skala kecil dan menengah, tapi sudah berbentuk perseroan semua. Nah, imbalan atas penanaman modal atau investasi ini ada 2. Yang pertama adalah hak bagi hasil usaha atau dividen. Lalu yang kedua, karena saham bisa dijual dan harga pasar saham perusahaan bisa naik, maka si penanam modal bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga ketika beli dan ketika akan dijual lagi. Istilahnya itu capital gain. Sangat mirip seperti orang beli properti tahun ini lalu dijual 5 atau 10 tahun lagi. Jadi bagi teman-teman brodari yang sudah menjadi atau membeli saham perusahaan yang menerbitkan sahamnya di Santara, bisa ditanya tuh sama admin Santara, sama Mbak Mesti ya, secondary market saham Santara itu kapan launchingnya? Karena capital gain itu sangat berpengaruh terhadap pasar ya. Jadi secondary market, permintaan, yang minat banyak nggak? Nah, itu biasanya saham bisa harganya naik. Oke, pada beberapa video ke depan saya akan fokus membahas soal equity financing ini. Nah, equity financing juga termasuk bila Anda adalah pemodal tunggal dalam usaha yang Anda jalankan. Karena dengan demikian, Anda punya hak penuh atas equity atau kekayaan perusahaan. Namun karena kepemilikan dalam perseroan terbatas atau PT tidak boleh tunggal, maka Anda sudah tidak menjadi pemilik penuh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah donasi. Misalnya Anda mendapatkan bantuan modal dari pemerintah atau institusi tertentu secara cuma-cuma. Anda tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Dan memang tidak untuk dikembalikan karena memang sudah diberikan secara cuma-cuma ya. Mungkin Anda salah satu yang lagi nunggu itu kucuran dana pemerintah untuk usaha kecil menengah. Saat ini bahkan tersedia cara lain untuk mengumpulkan donasi untuk usaha, bahkan secara rutin. Misalnya di Patriot.
Nah, cek Google juga nih soal Patriot ini. Buat detail apa itu Patriot, kenapa dia bisa kasih donasi modal. Di sana bahkan ada yang mendapatkan donasi rutin $19.000 per bulan untuk menjalankan usaha atau proyek tertentu. Tapi tidak semua jenis usaha atau tahapan usaha pasti cocok dengan semua model permodalan. Misal jika jenis usaha Anda memerlukan waktu cukup panjang dalam menciptakan keuntungan, misalnya usaha bidang perkebunan, kebun duren misalnya, maka permodalan hutang tidak tepat. Karena usaha Anda kan kalau utang di bank itu harus tiap bulan bayarnya. Sementara kebun duren Anda belum tentu tiap bulan langsung menghasilkan, kan harus pembibitan dulu dan lain sebagainya. Begitu juga misalnya bisnis Anda musiman yang memberikan untung cepat. Misalnya apa yang kekinian nih biasanya. Es kepal Milo atau yang seperti itulah, yang musiman seperti itu, makanan yang pakai bots itu hanya bergantung pada tren saja. Maka model equity financing tidak tepat ya, karena equity financing umumnya diharapkan perusahaan itu dapat memberikan keuntungan rutin dan jangka panjang. Jadi saya singgung lagi nih para investor Santara, lihat dan perhatikan perusahaan yang listing di Santara itu. Kalau konsep usahanya atau model usahanya, lokasi usahanya musiman doang, mendingan nggak usah beli sahamnya. Karena perusahaan terbaik adalah perusahaan yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Maka mulai video series part ke-7 ini, saya akan membahas materi-materi tentang equity financing atau investasi. Ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa.